Loh, kok bisa ke daftar? Padahal kan Starbucks kan udah terkenal. Halo semuanya, tetap semangat and stay safe and stay healthy. Oke, perkenalkan saya Salma Zafira, saya salah satu tim Brand Advice dan di samping saya ada Bapak Dr. Michael Hans sebagai foundernya Brand Advice dan dia juga sebagai konsultan Haki. Oke, hari ini enaknya kita mau bahas apa nih ya Pak ya? Ini kita mau bahas salah satu postingan kita dalam minggu lalu. Oh, udah minggu lalu. Oke, yang mana kita nih? kapan hari sempat bahas masalah merek ya. Jadi tadi kan disebutin juga sebagai konsultan kekayaan intelektual. Nah, ini kemarin kita mau kayak diskusi aja sih ke kasus-kasus merek yang kemarin kita sempat bahas. Ada perkara-perkara yang lagi jalan di pengadilan di Jakarta. oke. Ada beberapa gugatan. Jadi kita mau highlight 3 case yang melibatkan merek yang mungkin teman-teman di sini nih udah familiar. Gitu. Apa tuh? Nah, yang pertama nih nanti mungkin teman-teman bisa juga cek ya postingannya secara detail ya, nanti kita kasih linknya. Yang pertama Starbucks. Nah, Itu benar-benar minuman favorit saya loh. oh gitu. Starbucks. Hah? Ya, sudah lama sih kita nggak ngafe-ngafe ini PPKM soalnya. PPKM. Oke. Oke lah. Jadi Starbucks ini case-nya gini, Starbucks yang dari US ya. Dari Jadi US, ada company namanya ini Starbucks, nama perusahaannya apa sih ini? Starbucks Corporation, ternyata nggak Starbucks jauh-jauh. Corporation. Starbucks Corporation ini mengajukan gugatan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap suatu perusahaan di Indonesia karena perusahaan di Indonesia ini punya atau sudah memegang merek terdaftar atas nama Starbucks juga. Wow. Tapi produknya untuk rokok. Jadi ada rokok merek Starbucks. Nah, Starbucks yang dari US nggak mau ada rokok merek ini. Jadi dia ngajukan gugatan, ceritanya gitu sih. Nah, si Starbucks ini minta pengadilan untuk menyatakan bahwa tergugatnya ini beretikat tidak baik, itu yang satu. Lalu membatalkan mereknya Starbucks yang sudah terdaftar di Indonesia ini yang untuk produk yang berkaitan dengan rokok ini, lalu juga minta menyatakan merek Starbucks ini sebagai merek terkenal. Oh gitu ya Pak. Kok bisa ke daftar? Padahal kan Starbucks kan udah terkenal. Kok bisa dia tuh kayak ada kayak ada nomor terdaftarnya gitu. Jadi gini, Kok ini bisa mungkin hal itu terjadi gitu? banyak ditanyain juga sama audiens kita di Brand Advice, kadang ada yang DM ke kita atau WA ya. Kita sih udah berapa kali bahas juga. Jadi salah satu prinsip pendaftaran merek di Indonesia ini kan kita merek harus terdaftar dulu, baru bisa kita punya hak intinya. Kita itu dengan sistem yang namanya first to file. Nah, kita kalau sudah mendaftarkan merek itu pun dilindunginya itu hanya untuk barang dan atau jasa yang kita mohonkan. Yang kita mohonkan, Nah, oke. itu dibagi di kelas-kelas barang dan jasa. Di Indonesia itu ada 45 kelas. Jadi kelas 1 sampai 34 untuk barang, 35 sampai 45 untuk jasa. Nah, mungkin Starbucks yang dari US, Starbucks Corporation ini di Indonesia memang sudah daftar berbagai merek dalam berbagai varian. Jadi nama, logo, nama plus logo, ada yang mungkin logo gambar lain atau gimana. Itu udah daftarin banyak, tapi terus terang kita belum cek sih ya. Tapi mungkin Starbucks ini nggak daftar di kelas 34 karena dia kan nggak produksi rokok ya mungkin ya. Iya. Dia produksinya mungkin lebih ke F&B mungkin, cafe gitu. Nah, Siapa sih yang nggak kenal Starbucks? iya, nah nanti mungkin kita bahas juga merek terkenal ini gimana gitu ya. Nah, mungkin terus ada perusahaan dari Indonesia ini yang mendaftarkan merek ini di kelas 34. Nah, makanya Starbucks menganggap, kita kan bilang menganggap dulu ya, jadi istilahnya kayak ada dugaan gitu ya, karena kan belum putus, karena ini kasusnya masih jalan. Nah, jadi Starbucks yang dari US menganggap pebisnis Indonesia ini mendaftarkan dengan itikat tidak baik gitu. Etika tidak baik. Maksudnya kayak gimana tuh Pak? Nah, etika tidak baik itu standarnya ada banyak sih. Jadi bisa kita bilang itu nanti yang akan memeriksa dan membuktikan itu pengadilan ya. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa lihat nanti ini kita keluarkan aja teksnya di sini, bisa dibaca sendiri ya. Nanti ini pesan juga buat editor untuk mengeluarkan teksnya. Jadi etika tidak baik itu ini gitu. Nah, ini mungkin teman-teman pause sebentar, baca.
Nah, kira-kira menurut teman-teman ini termasuk etika tidak baik atau enggak gitu ya. Nah, kita nggak bisa mutusin juga ya, kita bukan hakim soalnya ya. Bukan hakim, kita hanya Kita sebagai konsultan. jadi bisanya bukan mutus tapi gibah. Gibah. Jadi kita nggak boleh analisis lah analisis ya, aja bukan gibah. buat pembelajaran. Kita analisis. Iya, jadi kita dari sini kita kan cari apa namanya pesan moralnya aja. Pesan moralnya aja apa? Jadi pesan moralnya itu mungkin saya bisa bilang gini sih, walaupun kita udah menganggap diri kita terkenal atau merek kita terkenal, ya belum tentu juga kita dianggap terkenal gitu, karena balik lagi untuk merek terkenal itu juga yang menentukan nanti biasanya dari putusan-putusan seperti ini. Jadi kita nggak boleh kayak langsung klaim, oh kita ini sudah terkenal, kita nggak perlu daftar. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya maaf nih apa ya, maaf saya potong. Kan Starbucks nih istilahnya udah benar-benar terkenal. Siapa sih yang nggak kenal katanya Starbucks? Safira kan kataku. Belum tentu dan pemerintah semua bilang orang seperti itu. dan semua orang tuh udah tahu. Oh pasti minuman Starbucks. Oh walaupun jadi harus itu belum didaftarin. tentu, tetap harus didaftarkan. Oh gitu. Jadi kalau abis didaftarin tuh gimana Pak? Nah kalau sudah didaftarin merek itu kita sudah punya haknya. Jadi kalau kita didaftarkan itu kita bisa intinya kita kalau ada pihak-pihak lain yang kita merasa melanggar hak kita, itu kita bisa lakukan upaya-upaya. Jadi contohnya misalkan ajukan gugatan atau misalkan bahkan kalau yang dipalsu ada yang bisa langsung menempuh jalur pidana, itu bisa juga. Nah, terus kalau misalkan dari segi bisa kita bilang defensifnya ya. Jadi kita itu misalkan ada orang lain yang anggap merek kita itu mirip sama mereka, kita bisa defense diri kita bilang kita dikasih hak sama pemerintah gitu. Jadi merek ini kan istilahnya hak. Jadi kita diberikan hak oleh pemerintah, intinya seperti itu. Hak terkenal macam kayak gitu. Nah kalau masalah terkenal itu lain cerita sih ya, karena kalau terkenal tuh mestinya kita nggak perlu daftar pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi di undang-undang tuh sudah diatur bahwa mereknya orang kalau mau didaftarkan tuh bakal ditolak kalau mereknya itu dianggap identik atau terlalu mirip dengan merek yang sudah terkenal istilahnya gitu. Nah tapi merek terkenal nih standarnya apa itu juga subjektif banget karena banyak beberapa case justru kita menganggap mereknya ini terkenal tapi justru pengadilan bilang sebaliknya ini dianggap nggak terkenal gitu. Gitu. Kita sempat bahas nanti mungkin kita kasih linknya juga, kita kasih previewnya ya, kita kasih tampilnya di sini case-case merek terkenal yang pernah terjadi di Indonesia dan juga standarnya ya nanti kita jadi teman-teman sambil nonton video ini bisa belajar juga gitu. Jadi kita kasih standarnya nanti kita tampilin di sini merek terkenal ini apa ya. Oke, teman-teman bisa pause, bisa baca. Oke. Nah, terkait dengan kasus Starbucks ini ada kasus lain lagi sih, kita bahas juga aja ya sekalian. Boleh. Ini namanya Slurpee. Nah kasus minuman juga ini. Slurpee ini kalau di luar negeri saya ingat dulu waktu kuliah di US itu kan banyak banget 7-Eleven. Kalau di sini mungkin ya kita ngomong kayak Indomaret, Alfamart gitu kan. Itu kan dulu banyak. Masih ada kok Pak 7-Eleven. Nah tapi sekarang kan sudah angkat kaki. Udah angkat kaki dari Indonesia. Nah, tapi kalau di luar negeri kan masih terkenal banget ya, di Jepang di mana itu kan banyak. Nah, 7-Eleven ini salah satu produk unggulannya itu kita bisa minum Slurpee ini. Slurpee ini mungkin enak banget sih Pak. Iya, itu kan kayak apa ya, sirup tapi di frozen gitu ya istilahnya ya. Nah, Slurpee ini di Indonesia ada perusahaan juga, ini kebetulan PT ya ini ya, yang mendaftarkan merek namanya bacanya ini apa? Srupi atau Srapi nih saya nggak tahu. Tapi tulisannya SRUPEE. Nah, Srupi. Kalau yang satunya Slurpee ya ini. Nggak tahu. Hampir ya itulah mirip sih pokoknya tapi. nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, hampir mirip memang. ada kemiripan. Nah, ini kita ngejudge apa adanya aja ya tulisannya. Tulisan memang sih nggak identik, tapi ada kemiripan ya bisa kita bilang. Kita aja bacanya sampai hampir mirip. Hampir mirip. Nanti orang bisa tangslip, bisa bingung kan gitu ya. Nah, pertanyaannya ini apakah juga melanggar? Nah kita sih juga sama, balik lagi kita kan bukan hakim ya, jadi nggak boleh kita menghakimi orang. Jadi teman-teman yang hobi menghakimi orang itu jangan, kita kalau bukan hakim nggak boleh, oke? Nah ini juga sama permintaannya mirip, jadi menyatakan Slurpee ini yang pengguna pertama, lalu habis itu minta dinyatakan sebagai merek terkenal di Indonesia. Lalu minta menyatakan pihak yang satunya itu mendaftarkan dengan etika tidak baik dan minta membatalkan. Jadi kasusnya, perkaranya sama, bisa dibilang
yang diminta pun sama dan mirip. Tapi bedanya dengan yang tadi, yang Starbucks itu kan didaftarkan untuk jenis barangnya itu rokok. Kalau ini di kelasnya dan jenis barangnya yang mirip, bisa dibilang serupa, sama-sama untuk minuman kalau nggak salah. Kok bisa ya sampai ada? Nah, itu tergantung dari pemeriksaan nanti. Makanya dari pemerintah kan kita pendaftaran merek itu nggak langsung. Jadi bukan kita kayak daftar langsung dapat, tapi kita daftar tuh bisa. Nah, ini mungkin yang bingung ya, kok pendaftaran merek lama sampai tahunan gitu. Karena memang itu sifatnya kan pemberian hak. Kita diberikan hak oleh pemerintah. Jadi di situ pemerintah akan melakukan pemeriksaan dulu. Nah, pemeriksaan itu salah satunya ada yang namanya pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif itu pemeriksaan ngecek pasal, biasanya sih pasal 20-21 Undang-Undang Merek. Itu ada kemiripan nggak dengan merek yang lain, itu yang paling utama. Nah, salah satu kriteria lain misalkan nggak boleh asusila merek itu, lalu nggak boleh melanggar moral, agama gitu ya. Tapi yang paling sering dijadiin ya kita tahulah orang kita bikin bisnis kita kan nggak pakai nama-nama yang amoral gitu ya umumnya. Tapi mungkin bisa aja nama kita itu ternyata ada kemiripan baik itu disengaja maupun nggak disengaja gitu. Nah, balik lagi kita kalau ngajukan permohonan bisa aja kita menganggap udah nggak sama tapi pemerintah nolak. Bisa aja kita nganggap ini sama tapi pemerintah ngasih gitu. Jadi ya nggak ada kepastian. Jadi tergantung pemerintahnya gimana. Jadi kalau dalam proses pemeriksaan itu nanti kita keberatan, bisa kita ngajukan kayak usulan, misalkan ya pemerintah mau nolak merek kita bisa ajukan usulan tanggapan terhadap usulan penolakan. Oh gitu. Iya, atau misalkan nih Safira punya merek, terus udah proses pendaftaran, nah tapi masih istilahnya masa pengumuman. Terus aku nggak merasa mereknya Safira yang terlalu mirip sama merekku, itu bisa aku ajukan namanya oposisi. Jadi aku minta itu untuk nggak diberikan pendaftaran, nggak diberikan hak gitu. Oh berarti orang yang pernah mendaftarkan merek ini juga punya hak untuk itu ya? Bisa. Dia punya spesialitas jadi selama, hak gitu ya? Iya, jadi selama mereknya itu masih belum terdaftar bisa diajukan, maksudnya masih di masa pengumuman ya, itu bisa diajukan yang namanya oposisi. Istilahnya sih oposisi. Nah lalu pihak yang di oposisi pun bisa ngajukan lagi sanggahan istilahnya. Jadi prosesnya itu bukan kayak direct kayak langsung ini masuk udah, tapi semuanya itu ada prosesnya, prosesnya. Nah, itu mungkin demi di sini kehati-hatiannya. Iya betul, biar karena ini kan sifatnya pemberian hak ya, supaya nggak jadi masalah seperti ini. Tapi dan ini kan juga bisnis juga kan. Nah, soalnya sehubungan dengan bisnis kan. Jadi kalau kita nggak punya kepastian, nggak punya merek kan susah mau jualan gitu. Nah, makanya saran saya kalau pesan moralnya balik lagi ya kalau bisa sih kalau kita sudah mau pakai nama, mau daftarin, itu konsultasi dulu lah sama yang mungkin punya background di bidang kekayaan intelektual gitu. Atau langsung aja ke chat Brand Advice. Boleh. Langsung chat nanti admin-admin kita yang akan bantu. Kita udah lumayan sering sih bantuin teman-teman UMKM juga, beberapa kemarin ada yang daftarin mereknya. Biasanya bidang F&B itu juga banyak yang daftarin kemarin. Nah itu lumayan banyak yang sudah sukses dan sudah terdaftar gitu. Nah jadi saran saya sih kita harus aware. Jadi aware dari awal bahwa hal-hal gini ini mungkin terjadi. Yang terkenal aja bisa ada masalah seperti ini. Apalagi yang nggak terkenal, yang masih yang baru ngerintis tuh. Yang menurut kita terkenal sih ya. Gitu. Nah terus lanjut lagi ke case ketiga ya. Case ketiga ini kita ada satu case tapi agak beda. Kalau ini mungkin teman-teman familiar dengan merek topi New Era, tapi mungkin ada yang familiar juga dengan merek sepatu New Era. Nah, kalau saya sih lebih ke sepatunya sih, tahu sepatunya New Era. Topi New Era ini juga lumayan terkemuka di kalangan olahraga karena biasanya kan dia bawa kayak label-labelnya itu punyanya LA Dodgers atau New York Yankees atau bahkan klub-klub basket gitu, lebih ke bidang atletis. Streetwear gitu terkenal banget. Nah, New Era ini kan dari US, sudah terdaftar di Indonesia juga mereknya. Nah, sedangkan ada juga di kelas yang sama tapi untuk jenis barang yang mungkin beda ya, karena fokusnya New Era yang dari Indonesia ini adalah untuk sepatu. Dia mengajukan gugatan ke Jakarta juga, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena dia menganggap merek New Era yang topi ini melanggar
jadi punya Hampir persamaan. mirip gitu ya. Istilahnya punya Disangka- persamaan pada pokoknya. Nah, Iya sih, memang mirip sih. ada mirip Jadi ya. orang kira pasti satu Apa satu geng gitu ya? geng atau enggak atau bikin satu apa macam Kayak line-nya beda gitu ya. Line-nya beda Nah, jadi atau anak perusahaannya pasti kan mikirnya seperti itu. ada yang nganggap seperti itu kan. Nah, jadi yang pemiliknya New Era yang sudah terdaftar juga ini di Indonesia mengajukan gugatan terhadap namanya kalau nggak salah New Era Company. Oh, ini New Era Cap Company Incorporated. Nah, itu kalau nggak salah dari US juga. Supaya merek-merek yang berkaitan dengan New Era untuk nanti mungkin kita tayangkan juga ya supaya teman-teman bisa bandingin tabelnya di sini supaya teman-teman tahu bedanya ini gimana, apakah ini menurut teman-teman kita balikin aja ya. Jadi teman-teman menurut teman-teman seharusnya gimana? Seharusnya apakah dua-dua ini boleh sama-sama terdaftar atau enggak gitu satu ya? aja. Ya, gitu. terus yang mana? Nah, mungkin teman-teman terserah lah kalau mau main hakim-hakiman sendiri ya kita nggak akan hakimin di sini karena kita bukan hakim, oke? Karena di sini kita hanya berdiskusi Ya, dan diskusi. analisa lah. ya. Kita ambil pesan moralnya gitu ya. Apa? Jadi mungkin teman-teman di YouTube bahkan di Instagram boleh ya. Kalau ada pendapatnya gimana, komen ya nanti kita diskusi lagi ya. Atau dari langsung sini. DM. Ya, Bisa. oke. Ya mungkin ini sih yang kita bahas hari ini. Nanti mungkin kalau ada update atau ada case-case lagi kita bahas lagi ya. Siap. Jadi kita tunggu pendapat dari teman-teman.